Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Seperti biasa, kembali lagi di Logic Trade. Di akhir minggu atau di weekend, kita akan membahas mengenai saham-saham menarik dan low risk yang diakumulasi oleh market maker dalam satu minggu perdagangan kemarin. Jadi di sini kita akan bahas mengenai saham-saham yang dikumpulkan itu, namun tetap low risk. Perhatikan masih dekat-dekat support ataupun dekat-dekat pattern gitu ya. Dan low risk juga berarti bahwa saham-saham ini biasanya ada di lapis 1, lapis 2 gitu ya. Yang bukan bisa dibilang kita menghindari sebisa mungkin di video mingguan ini saham-saham gorengan kita hindari. Kalau untuk fast trade boleh saja, tapi itu ada di channel kita di Logic Trade ya. Nah, channel kita Logic Trade bebas bergabung di sana, linknya nanti ada di deskripsi video. Oke, kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, kita lihat komposisi terlebih dahulu. 2 hari ini dia koreksi ya, koreksi dana asing juga keluar, tapi dia tidak terlalu besar. Dan koreksi hari Jumat kemarin, ini dia masuk kotak ini dan dia mementul lagi. Itu menunjukkan bahwa koreksi yang sehat dan dia kuat di atas 7.276 ini ya, 7.250-an dia kuat di atas ini. Kuat di atas ini yang support resisten income supportnya dia kuat di situ. Jadi masih bagus. Nah, inilah kesempatan kita untuk nyerok saham yang bagus atau LQ45 ya. Kita coba lihat LQ45. LQ45 sama sepertinya, iya sama. LQ45 juga kalau kita tarik ke trendline itu dia dekat dengan trendline sini. Nah, dekat dengan trendline, jadi agak sedikit menarik lah untuk LQ45 diperhatikan ya. Oke, itu hadapan kita untuk IHSG masih kita karena dia kuat di atas kotak biru tadi, kita percaya bahwa IHSG akan lebih naik lagi di minggu ke depan gitu ya. Oke, sebelum kita mulai juga kita bahas dulu saham-saham kita yang kita bahas terlebih dahulu. Ke minggu kemarin ada Hoki, Tower, CBR, Teguk, dan Saratoga. Pertama Hoki ini di hari berapa kita cuan ya, tapi yang hold itu mungkin tidak ya. Kita di hari Selasa dikasih barang dan cuan langsung ya. Sekitar berapa, 3%, 4% ada ini ya. Ya tidak apa-apa, kalau masih hold juga tidak apa-apa, karena di Jumat kemarin ini dia menyentuh trend line-nya, kita lihat saja. Tapi kalau nanti jatuh di bawah trend line, cut saja dulu, tunggu di 156 lagi gitu ya, untuk memperkecil loss-nya kalau yang belum jual gitu. Berikutnya adalah Tower juga seingat saya kita cuan di sini ya. Iya, di sini Selasanya kita cuan, Selasa dikasih barang dan cuan di hari itu juga, di hari Rabu juga cuan. Kalau belum TP ya, mungkin sudah lewat batas stop loss ya, udah kena stop loss dan tidak close di bawah ini. Jadi masih hold. Coba kita lihat Tower apakah masih bagus. Kalau masih hold ya, kita coba lihat Tower sampai 1 Desember. Tower ya masih akumulasi untuk Tower dari 26 sampai 1 Desember, masih akumulasi di sini. KZAK aksinya masih banyak, jadi tidak apa-apa, masih hold juga masih tidak apa-apa ini. Tapi kalau dia cut di bawah ini, close di bawah 900, bisa diperhatikan untuk tunggu lagi di 865 gitu ya. Itu untuk Tower. Berikutnya itu adalah CYBR ya, CYBR. Cyber ini kita breakout kemarin, saya ingat ini. Oke, cuan kita sini ya. CYBR di hari Kamis dikasih barang, di hari Senin dikasih barang, di hari Kamis dikasih goyangan ke bawah, tapi dia tidak close di bawah batas itu kita, dan sekarang lagi floating profit. Tapi cuan kalau ngambil yang bawah ya. CYBR ini juga masih bagus. Kalau kita lihat CYBR, kita lihat CYBR blocksumnya gimana. Iya, masih bagus, masih ada akumulasi TP, masih terus akumulasi di average 2115 minggu kemarin. Masih akumulasi, masih bagus ya. Berikutnya adalah SRTG, Saratoga Saratoga di hari kita buat di sini, kita masuk di 1600 ya, ternyata dikasih di hari ini, di hari Selasa, namun sekarang lagi floating loss. Tidak apa-apa karena kan masih belum ini,
Sekarang dia lagi menguji resisten berikutnya bisa average down di sini. Nah, jadi sistem piramid. Saratoga ini masih, coba kita lihat Saratoga sebagai ini broker summary-nya. Oke, Saratoga belum ada akumulasi yang masif, tercenderung distribusi, tapi tidak apa-apa. Nah, masih belum kena di batas stop loss kita ya, masih aman gitu. Tapi ingat, kalau dia kena, kata aja langsung kalau dia close di bawah batas stop loss kita. Berikutnya adalah Teguk ingat saya kita cuan di sini ya. Teguk ya, cuan berapa persenan ini ya. Nah, di hari Senin dikasih barang di 92, sekarang 95 berapa. Jadi yang masih hold atau yang udah ini happy cuan untuk Teguk gitu ya. Yang masih hold juga masih bagus. Kalau masih hold masih bagus, kenapa? MG masih terus masuk di sini di Teguk ya. MG masih terus akumulasi Teguk. Kita lihat, nah barang MG masih terus akumulasi ya, dia pelan-pelan akumulasinya. Kenapa? Karena sekali beli banyak barang ini terbang, makanya dia pelan-pelan saja gitu ya. Nah, jadi masih bagus untuk Teguk, happy cuan untuk Teguk. Nah, untuk satu minggu ke depan, apa saham yang pantas untuk kita perhatikan? Yang pertama itu adalah GJTL, Gajah Tunggal. Nah, Gajah Tunggal ya, kita hapus dulu ini. Untuk Gajah Tunggal, kita tarik trendline dulu ya, trendline dari eksternal, trendline-nya di sini. Setelah dia jatuh, dia buat di sini ya. Nah, seperti lihat di sini dia mantul di trendline-nya. Sekarang dia sedang, nah, kita mikirnya sekarang gini ya, kita mikir bandarnya sedang akumulasi barang lagi di sini. Nah, setelah ini buat akumulasi, nanti kita bisa TP dikit, curi sebentar untuk ini. Itu masih hold juga bagus. Kalau kita lihat ini secara broksumnya gimana ya, GJTL ya, GJTL akumulasi cenderung akumulasinya besar ya oleh si ZP di sini sekitaran 1770-an gitu ya. ZP akumulasi, yang buang ini, yang bagusnya ini, yang buang ini adalah retail ya, XC, XL, SQ. Nah, jadi cenderung bagus akumulasinya, tapi akumulasinya ini pelan-pelan tapi dengan jumlah duit yang lumayan ya. Jadi gimana plannya? Plannya sekarang kita seperti ini saja. Kalau dikasih 160 ya alhamdulillah ya. Nah, kalau mau agresif juga nggak apa-apa, tapi kalau kita kan terkenal dengan suka nawar gitu ya. Oke, di sini. Oh, kalau untuk masuk gini kita masuk ke time frame yang lebih kecil saja dulu ya, 5 menit. Nah, ini masuk di mana ini? Nah, kita masuk di sini. Di 1165. Boleh. 165 cut di bawah structure 150. Cut di bawah structure 1165 atau 1160 boleh. Oke, 1160 lah. Cut dia di bawah structure, kalau dia di bawah 1150 cut ya. Untuk rewardnya kita masuk ke time frame jauh lagi. Ya, atur saja. Atur saja. Untuk di sini untuk reward bisa di 1280, 1280 rewardnya sangat menarik ya. Nah, kalau kita buat juga di sini masih menarik sih. Kalau dia close di bawah 1110 juga menarik. Nah, kalau masuk secara sniper entry kayak tadi, kalau masuk secara swing seperti ini, nah, kita kan ya nggak usah pakai sniper entry untuk video ya. Sniper entry kita jelaskan di Telegram saja gitu ya. Ini untuk normal saja yang untuk swing. Nah, swing sebentar, peristiwa menarik 1/2,4 ya. Oke.
GJTL tadi secara bandarmologi kita lihat ZP akumulasi terus. Akumulasi sebulan ini gimana ya? Dari Februari kita lihat berapa. Akumulasi juga dari Februari sampai Maret. Akumulasinya udah besar juga ternyata. Oke, itu saja mungkin. Itu saja untuk GJTL. Berikutnya itu adalah PTMP. PTMP itu sering kita rekom di grup ya. Oke, bahkan saya keluar kemarin di PTMP, Jumat kemarin saya udah keluar di PTMP ya. Ini saya sudah exit di PTMP lumayan, karena ini salah satu menu BSJP PTMP dan Fast Trade juga. Ini menu Fast Trade juga ya. Pani harum PTMP menu Fast Trade, BSJP juga harum PTMP ya. Jadi kalau dari ini masih bagus. Karena saya keluar di Jumat, karena hari Jumat ya, hari mana apa saya nutup margin. Itu saya nutup margin di Jumat, makanya saya keluar. Tapi minggu depan mungkin saya akan masuk lagi. Karena apa? Sekarang dia itu sudah break dari symmetrical triangle ya, pola symmetrical triangle sudah di break. Jadi kalau mau masuk saya sih lebih bagus nawar saja di 300. Boleh nawar di 300, close, buang kalau dia di bawah ini, di bawah 282. Strukturnya agak jauh ya, dia bisa sampai ke 13%, harusnya sampai 338 untuk buat all time high yang baru gitu. Ini untuk swing saja, kalau dia close itu buang saja ya. Nah, oke. Itu untuk PTMP. Bandarmologinya gimana? PTMP bandarmologinya gimana ya? Kalau bandarmologinya cenderung tidak bagus kalau secara bandarmologi ya. Karena apa? Ada distribusi dari CC di sini ya. CC besar 1 minggu kemarin distribusi. Namun yang nampung ini semua ini bukan broker-broker kacangan gitu ya. Ada CP, AOX, AYB, ZP, AZ, DRBK, BX. Yang jual itu ya banyak retail, kita lihat di sini ya. Ada XC, YP, KK. Jadi kalau dari bandarmologi tidak bagus-bagus amat, bahkan cenderung distribusi kalau menurut Stockbit ya. Tapi kalau dari teknikal bisa dibilang ini sangat bagus. Bilang bagus lah, bukan sangat bagus lah gitu ya. Karena dia break. Dan volumenya juga kita lihat, volumenya itu meningkat dari volume rata-rata dari selama Februari ini gitu. Oke, itu untuk PTMP. Jadi yang pertama adalah GJTL, kedua PTMP. Yang berikutnya itu adalah seger ya. Yang seger, iya, seger. Ya, seger juga bagus menurut saya ya. Karena dia apa? Saya kasih di sini pola triangle, dan dia sudah di break dengan volume yang saya rasa bagus juga, tipis-tipis ya. Ini pelan-pelan naiknya kalau si seger ya, karena kita lihat juga historicalnya ini dia naiknya tidak barbar, pelan-pelan juga kan, pelan-pelan gitu ya, tidak barbar gitu. Tidak barbar, jadi ini bagus menurut saya. Kalau planningnya, sebelum planning kita lihat dulu bandarmologinya. Seger siapa yang ngumpulin? Seger, ternyata ada yang ngumpulin, yaitu MG, AK ya. AK sama MG ngumpulin barang si seger ini. Ada di 2287 sama 2273. Yang buang ini CP sedikit besar 11,4 gitu. Apakah ini ada akumulasi? Ya, memang kalau dari broker Sumari ini lebih banyak penjual daripada pembeli, bisa dibilang
ini akumulasi. Tapi kalau broker action, kalau di action itu jual apa ini, kita bisa stock pick menilainya distribusi. Tapi kalau dari saya menilai ini ada akumulasi, karena kita lihat pembelinya lebih sedikit daripada penjualnya sangat banyak gitu ya. Pembelinya itu berarti besar-besar di sini. Dan dari segi broker yang terindikasi banyak retail itu ada di bagian sisi penjualan, ada YP, XL, XC, KK gitu. Sedangkan yang broker pembelian itu bisa dibilang broker-broker yang banyak market makernya, misalnya MG, AK, BK, BR, ZP, PQ, CC gitu ya. Oke, jadi saya rasa ini akumulasi biarpun dari Stockbit bilang distribusi. Oke, untuk planningnya gimana? Ya planningnya simple saja. Saya kasih di sini lah. Mudah-mudahan dikasih barangnya. Di sini 2250, 2250, 2250. Cut kalau dia di sini, kalau dia keluar dari structure ini 2130 bisa target jauh. Karena naikannya itu sebenarnya saham-saham yang saya kasih ini bisa jadi bisa lebih dari 1 minggu ya, bisa di hold. Nah, bisa sampai 2700 risk reward menarik 1/3, hampir 1/4 gitu ya. Oke, mungkin 3 saham itu saja. Dari segi volume juga kita lihat menarik dari segi volume si seger ini. Nah, bisa saja mungkin ini 1 minggu belum sampai, bisa 2 minggu seperti kita bahas film di video berikutnya. Itu sebelumnya kan ada Medco ternyata minggu ini gilanya, sedangkan itu kita bahas 2 minggu kemarin. MEDC, Medco 2 minggu kemarin kita bahas mengenai Medco di sini. Nah, ternyata di minggu ini dia gilanya, bukan di minggu kemarin. Nah, bahkan udah TP kena target ya. Nah, Medco udah menggila gitu ya, udah breakout dia si Medco. Nah, kita buat 2 plan kemarin Medco dan akhirnya ya lebih dari target kita. Oke, happy cuan sih untuk Medco. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang ingin ikuti channel kita. Boleh, karena channel kita di sini banyak juga memberikan pembelajaran mengenai multi time frame analisis, pandarmologi, Wyckoff, sistematik gitu ya. Nah, boleh juga traktir kita kopi untuk membuat channel kita lebih maju lagi. Di slide berikutnya ada linknya, bisa di scan atau bisa dilihat di deskripsi video. Nah, oke, itu saja. Ingat, keputusan jual beli ada di Bapak Ibu. Tetap semangat, happy cuan, trade lah dengan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Oke, bye bye.